gonna sing to the Spirit, moves in my heart. I'm gonna sing to the Spirit, moves in my heart. I'm gonna sing to the Spirit, moves in my heart. I'm gonna sing till Jesus comes. I'm gonna sing to my Jesus, moves in my Jesus. I sing to my Jesus, moves in my Jesus. I sing to my Jesus, moves in my Jesus. I sing to my Jesus. Shalom, selamat datang lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Ronald Simanjuntak. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi bersama dengan teman-teman untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Bimbing dan sertai kami dalam pelajaran hari ini. Berkati juga guru yang akan mengajari kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tidak dapat dipungkiri, pesatnya perkembangan sosial dan perubahan nilai-nilai di sekitar kita dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan keluarga. Dalam kenyataan, banyak kita jumpai adanya nilai-nilai yang merendahkan martabat hidup pernikahan, seperti maraknya hubungan seksual sebelum pernikahan, perselingkuhan, poligami, perceraian, dan kekerasan di dalam rumah tangga. Untuk itu, maka kita perlu pemahaman yang jelas tentang pernikahan maupun kehidupan berkeluarga secara Kristiani untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya berbagai masalah kehidupan di dalam pernikahan. Persiapan pernikahan Kristiani sangat penting, terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Di samping itu juga penting bagi gereja supaya citra gereja sebagai keluarga Allah, di mana para warganya terdiri dari keluarga-keluarga Kristen, dapat dijaga dan kehendak Allah juga dapat diterapkan. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen antara lain sebagai berikut. Pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda dan pemudi Kristen sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan oleh Tuhan. Perlunya persiapan yang memadai. Persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah, agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, persiapan jangka panjang, mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen atau disebut katekisasi pernikahan, di mana calon pasangan suami dan istri perlu mengenal dasar-dasar teologi pernikahan dan keluarga Kristen, etika, ekonomi keluarga, memahami pasangan, peran seksualitas, dan dinamika relasi keluarga. Yang kedua, persiapan jangka pendek, mencakup persiapan teknis upacara dan perhelatan pernikahan. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap.
memiliki tujuan yang sama, yakni ingin membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Sesungguhnya pernikahan bukanlah masalah dua orang saja yang menikah, namun juga menjadi masalah agama dan keluarga besar. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 difirmankan bahwa Allah menciptakan manusia menurut citranya. Sebagai citra Allah yang penuh kasih, manusia wajib mengasihi satu dengan yang lainnya. Suami dan istri pun demikian harus saling mengasihi sebagai manusia citra Allah. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 9-17 juga memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan dan keluarga adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh. Kemauan untuk saling memberi dan menerima, untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Perspektif pernikahan Kristen dipandang sebagai suatu pernikahan monogami, merupakan refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Realita dwi tunggal suatu kebahagiaan duniawi yang terbesar yang pernah diberikan Tuhan kepada kita. Selisih paham dan salah tafsir sering meningkat menjadi suatu pertengkaran. Sifat dan sikap pasangannya yang dahulu dikagumi, lambat laun menjadi masalah tersendiri, bahkan menjadi penghambat. Salah satu alternatif untuk memecahkan masalah relasi tersebut adalah dikembangkannya suatu komunikasi. Melalui komunikasi, segala masalah sesungguhnya dapat dihadapi, bahkan dapat diatasi secara bersama. Berikut beberapa aspek pendukung komunikasi dalam pernikahan Kristiani. Sejak suatu pernikahan dibangun secara Kristiani, seharusnya pasangan baru tersebut menyadari bahwa pada akhirnya keluarga yang dihadirkan merupakan suatu gereja keluarga, atau disebut dengan gereja domestik, Ecclesia Domestica. Lalu bagaimana persamaan gereja dan keluarga? Keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Semua fungsi dan panggilan gereja juga menjadi fungsi dan panggilan keluarga Kristen, yaitu panggilan untuk melayani atau diakonia, bersekutu koinonia, dan bersaksi marturia. Tuhan memberikan kodrat manusia sebagai laki-laki dan perempuan dan memanggilnya untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup dan persekutuan. Laki-laki dan perempuan harus hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-5. Mencari pasangan yang sepadan seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dan Kejadian 2 ayat 18. Memahami bahwa menikah bukan soal usia saja, tetapi kematangan berpikir dan kesiapan hati. Tujuan pernikahan Kristen adalah bukan sekedar supaya bahagia, namun untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga dan melayaninya. Tuhan akan memberi sukacita bagi setiap anggota keluarga yang mewujudkan hal itu. Satu-satunya lingkungan yang memungkinkan penyerahan diri di dalam arti sepenuhnya ialah pernikahan, di mana di situ ada perjanjian cinta kasih antara suami dan istri yang dipilih secara sadar. Firman Tuhan bersabda dalam Kolose 3 ayat 14-15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini. Biarlah kami memiliki kepercayaan diri yang baik ya Tuhan, sehingga kami juga dimampukan untuk memiliki sikap hidup yang baik, yang tercermin melalui perkataan dan perbuatan kami. Berilah hikmat kepada kami untuk dapat mengontrol emosi kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin.